Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Lukman Arifin, NIM 18 204033, Prodi Ekonomi Syariah. Baiklah, kali ini saya akan membahas materi mengenai bea materai. Materi yang akan dibahas meliputi 1. Dasar hukum bea materai, 2. Pengertian bea materai dan prinsip umum pemungutan bea materai, 3. Objek bea materai dan bukan objek bea materai, 4. Tarif bea materai, 5. Saat terhutang bea materai, 6. Cara pelunasan dan penggunaan bea materai, dan yang terakhir, sanksi-sanksi melanggar bea materai. Dasar hukum bea materai. Bea materai menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Tarif bea materai menurut PP Nomor 24 Tahun 2000. Pengertian bea materai dan prinsip umum pemungutan bea materai. Bea materai merupakan pajak yang dikenakan terhadap dokumen yang menurut Undang-Undang Bea Materai menjadi objek bea materai. Atas setiap dokumen yang menjadi objek bea materai harus sudah dibubuhi benda materai atau pelunasan bea materai dengan menggunakan cara lain sebelum dokumen itu digunakan. Prinsip umum pemungutan atau pengenaan bea materai. A. Bea materai dikenakan atas dokumen atau merupakan pajak atas dokumen. B. Satu dokumen hanya terhutang satu bea materai. C. Rangkap atau tindasan atau yang ikut ditandatangani terhutang bea materai sama dengan aslinya. Istilah-istilah dalam bea materai. 1. Dokumen. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan. 2. Benda materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. 3. Tanda tangan adalah tanda tangan sebagaimana lazimnya dipergunakan termasuk pula paraf, teraan atau cap tanda tangan atau cap paraf, teraan cap nama atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan. Pemeteraian kemudian adalah suatu cara pelunasan bea materai yang dilakukan oleh pejabat pos atau permintaan pemegang dokumen yang bea materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya. 5. Pejabat pos adalah pejabat perusahaan umum pos dan giro yang diserahi tugas melayani permintaan pemeteraian kemudian. Objek bea materai dan bukan objek bea materai. Yang pertama, objek bea materai. 1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya. 2. Akta-akta notaris termasuk salinannya. 3. Akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah termasuk rangkap-rangkapnya. 4. Surat yang memuat jumlah uang yaitu A. Yang menyebutkan penerimaan uang, B. Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening bank, C. Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, D. Yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan. Bukan objek bea materai. A. Dokumen yang berupa surat penyimpanan barang, surat untuk pengiriman barang untuk dijual, dan lain-lain. B. Segala bentuk ijazah. C. Tanda terima gaji, pensiun, uang tunjangan, dan lain-lain. D. Tanda bukti penerimaan uang negara dan kas negara. E. Kwitansi untuk semua jenis pajak dan pembayaran lainnya. F. Surat gadai. Selanjutnya, surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek. Dokumen yang dikenakan bea materai juga terhadap dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Tarif bea materai. Menurut PP Nomor 24 Tahun 2000, tarif bea materai 6.000 untuk dokumen sebagai berikut.
surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat pendata. Akta-akta notaris termasuk salinannya, surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep selama nominalnya lebih dari 1 juta. Dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan yaitu surat-surat biasa dan surat-surat kerumah tanggaan. Surat-surat yang semula tidak dikenakan biaya materai berdasarkan tujuannya jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain selain dan tujuan semula. Lanjutan. Untuk dokumen yang menyatakan nominal uang dengan batasan sebagai berikut. Nominal sampai 250 tidak dikenakan biaya materai. Nominal antara 250 sampai 1 juta dikenakan biaya materai 3.000. Nominal di atas 1 juta dikenakan biaya materai 6.000. Cek dan bilet giro dikenakan biaya materai dengan tarif sebesar 3.000 tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal. Lanjutan. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal sampai dengan 1 juta dikenakan biaya materai 3.000. Sedangkan yang mempunyai harga nominal lebih dari 1 juta dikenakan biaya materai 6.000. Sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif yang mempunyai jumlah harga nominal sampai dengan 1 juta dikenakan biaya materai 3.000. Sedangkan yang mempunyai harga nominal lebih dari 1 juta dikenakan biaya materai tarif sebesar 6.000. Cara pelunasan dan penggunaan biaya materai. Menggunakan biaya materai, yaitu dengan menggunakan materai tempel atau menggunakan kertas materai. Membubuhkan tanda biaya materai lunas dengan mesin teraan materai. Membubuhkan tanda biaya materai lunas dengan teknologi pencetakan. Membubuhkan tanda biaya materai dengan lunas dengan sistem komputerisasi. Sanksi melanggar biaya materai. Adapun sanksi dalam melanggar biaya materai yaitu sanksi administrasi. Pelunasan biaya materai terhadap konsumen yang besarnya biaya materainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda administrasi sebesar 200% dari biaya materi yang tidak atau kurang dibayar, yang harus dilunasi oleh pemegang dokumen dengan cara pemateraian kemudian. Sanksi pidana. Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, bahwa barang siapa dengan sengaja melakukan pelunasan biaya materai tanpa izin Menteri Keuangan yang akan menimbulkan keuntungan bagi pemilik atau yang menggunakannya, dan sebaliknya akan menimbulkan kerugian bagi negara dan dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sekian dan terima kasih.